I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Di sini saya akan membuat sebuah video pelajaran dengan materi negosiasi bisnis untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Wahyu Ismail Rusdi. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu negosiasi. Jadi, negosiasi itu sama dengan perundingan ya. Negosiasi adalah upaya untuk mengatasi perbedaan antara kedua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Lalu, bagaimana realita dan negosiasi? Apakah kita akan mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain atau melakukan pertukaran untuk mendapatkan yang kita inginkan? Kenyataannya tidak seperti itu ya teman-teman. Tidak semua yang kita peroleh dalam negosiasi dapat kita ambil karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama atau kesepakatan kedua belah pihak. Tawar menawar juga seperti itu, harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tidak boleh merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak saja. Bagaimana sebenarnya proses negosiasi? Negosiasi adalah proses menyatukan kedua belah pihak yang berbeda posisi, berbeda pendapat, atau berbeda argumen untuk mencapai satu kesepakatan atau mencapai satu tujuan. Ada 8 hal yang mencakup dalam negosiasi. Pertama, ada pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, debatan, dan konstitusi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam kita melakukan negosiasi. Pertama, kita harus mengetahui apa yang kita inginkan, konsensus yang ingin kita buat, alternatif yang kita miliki. Jadi kita harus memiliki alternatif juga ya. Kemudian ada pihak yang kita hadapi, kita harus tahu pihak yang kita hadapi itu seperti apa. Kemudian apa yang ingin kita katakan, itu juga seperti itu ya. Jadi kita tidak sebetulnya mendengarkan apa yang pihak katakan, kita juga harus tahu apa yang kita ingin katakan. Kemudian kapan sih negosiasi dibutuhkan? Negosiasi dibutuhkan ketika ada pertentangan, kepentingan, perbedaan solusi, dan peluang dalam berkompromi. Selanjutnya, ada manfaat dari negosiasi itu sendiri. Jadi, kita melakukan negosiasi itu tidak semata-mata ya, ada manfaatnya. Yang pertama, kita harus memiliki otoritas lebih besar. Kemudian, manfaatnya tercapai tujuan dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak lain. Lalu, bagaimana negosiasi efektif? Justru teman-teman juga bertanya apa itu negosiasi efektif. Jadi, negosiasi efektif yang pertama, dia harus mampu memisahkan antara perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Jadi dia itu fokus pada masalahnya, tidak kemana-mana. Yang kedua, jangan terjebak pada perdebatan posisi. Nah, yang ketiga, ada buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Jadi kita tidak hanya satu alternatif saja, jadi kita harus menyiapkan beberapa alternatif. Yang pertama, kesepakatan harus berdasarkan kriteria objektif. Jadi kesepakatan yang kita ambil itu tidak semata-mata hanya kata-kata saja, harus ada dasarnya atau alasannya yang jelas. Kemudian ada 4 profil dari negosiator. Yang pertama, konektor. Konektor ini ada beberapa ciri dari konektor yang harus kita ketahui. Biasanya konektor itu memiliki ruangan kantor dengan dekorasi yang rapi, indah, dan juga terdapat keluarganya jika sudah berkeluarga. Dan ada beberapa tanaman di indoor dalam ruangannya. Jadi ruangan itu ada beberapa tanamannya. Kemudian tips bernegosiasi dengan konektor. Pertama, kita harus terbuka. Kedua, kita harus jujur mengawali dengan bicara kecil, jangan langsung to the point ya. Yang terus, pahami kondisi
kondisinya dulu, jangan langsung melakukan negosiasi atau seperti kata lain kita harus basa-basi dulu. Kedua adalah networker. Hal-hal yang harus kita ketahui pada networker, yang pertama bawaannya itu senang, heboh dan ramai. Dia kurang memperhatikan sesuatu secara detail, bersahabat dan menyenangkan. Mungkin hampir 70% dalam bernegosiasi fokusnya pada perhatian, bahkan terkadang lari atau keluar topik di luar yang dinegosiasikan. Kemudian terganggu juga perasaan terhadap kita. Semakin kita disukai, maka semakin fleksibel juga dalam bernegosiasi. Jadi pembawaannya santai. Kemudian ada tips bernegosiasi dengan networker. Jelaskan apa manfaat dari negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya. Yang kedua, maka kita akan mudah untuk mengoreksi kita. Kita menjelaskan apa manfaat dari negosiasi kepada dia dan perusahaannya nanti. Tiga, ada produser. Nah, tipe ini merupakan tipe yang paling sulit dalam bernegosiasi karena dia mengutamakan deal terlebih dahulu. Masalah relasi itu adalah urusan kedua. Nah, ada tips bernegosiasi dengan produser. Jelaskan lebih dahulu apa yang kita tawarkan dengan cara menarik. Jadi sebelum kita bernegosiasi dengan produser, kita harus mempunyai cara yang unik atau cara menarik untuk menawarkannya. Kemudian tanyakan apakah dia tertarik atau tidak. Jika iya, baru kita dapat analisir. Tipe ini menyukai keakuratan data dan rincian, tidak suka pertanyaan yang berputar-putar atau bertele-tele. Nah, jangan berharap dengan cepat kita bertemu dengan tipe ini, karena kita di detail dan berdasarkan data yang tips bernegosiasi dengan analisis. Siapkan dukungan data secara lengkap. Itu sih. Nah, jika data kita lengkap dan analisis datanya, kita bisa membuat suatu data. Ada beberapa elemen agar sukses dalam bernegosiasi. Yang pertama, waktu persiapan yang memadai, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang kedua, ada sasaran yang jelas. Yang ketiga, ada pemahaman pokok permasalahan. Jadi kita memahami pokok permasalahan yang akan dinegosiasikan. Yang keempat, ada strategi atau rencana negosiasi yang jelas. Yang kelima, ada taktik negosiasi yang tepat. Yang keenam, ada sikap saling menghormati. Nah, kita harus menghormati apapun pihak yang kita hadapi. Terkadang perdebatan terjadi dalam negosiasi, maka kita dibutuhkan keterampilan dalam menghadapi sesuatu yang mungkin terjadi, lalu ketahui juga pikiran yang ada di pihak lain. Yang kedua, kita harus menghindari beberapa kekeliruan yang terjadi dalam negosiasi, seperti menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling menganggap kekuatan, mudah menyerah, gagal mengendalikan kekuatan, terjebak dalam satu pilihan, posisi dianggap segalanya, taruh tergesa-gesa, dan banyak bicara namun sedikit mendengarkan. Nah, itu tadi ya teman-teman, materi tentang negosiasi bisnis.